Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Pastor Daniel Alexander. Dia akan menyampaikan atau topik, hormatilah ayahmu dan ibumu. Puji Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, Ya. Pastor Daniel Alexander. Silakan. Ayo, boleh Ya, enggak? Ya, dijelaskan kenapa memilih tema ini. Hormati ayahmu dan ibumu. Ya. Baik, kita dengar penjelasannya. Oke, bagaimana? Ini merupakan topik bersambung. Kita sedang membahas tentang 10 perintah Allah, dan hari ini Koden membawakan topik untuk yang hormatilah ayahmu dan ibumu. Urutan ya, 10. Ya, baik. Nah, jelas sekarang arah pembahasan kita akan kemana. Oke, puji Tuhan. Apa sih yang kita mau diskusikan dengan tema kita, hormati ayahmu dan ibumu? Yang saya maksud begini. Hukum Tuhan kita tidak perlu diperdebatkan, sebab firman yang adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah hukum yang Tuhan buat sendiri. Dan percayalah, sebelum hukum Tuhan itu jadi hukum yang merupakan firman yang tertulis, sang hukum itu sendiri. Nah ini loh. Jadi Tuhan kita itu adalah hukum itu sendiri. Apa yang dia buat, dan apa yang dia katakan, dan apa yang dia tuliskan, itu tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu disanggah, cukup mempercayainya. Karena hukum itu yang Tuhan berikan kepada kita, itu hukum mutlak. Nah, di dunia ini tidak ada negara manapun yang bisa membuat hukum mutlak. Karena tidak ada negara di dunia ini, siapapun orangnya, itu bisa membuat hukum mutlak. Maka dalam istilah hukum manusia ada kata amandemen. Itu dari bahasa asing. Saudara tahu arti kata amandemen? Perubahan undang-undang dan peraturan. Nah, di hampir semua negara demokrasi, maka yang menentukan lembaga paling tinggi itu Mahkamah Konstitusi, MK kita, yang hari-hari ini sedang ramai sekali. Mahkamah Konstitusi. Maka itu, ini lucu nanti. Lalu siapa yang memutuskan terakhirnya nanti? Yang pegang palu terakhir di kisruhnya Mahkamah Konstitusi hari-hari ini. Nah, kita tunggu saja. Kalau papa kita tidak perlu lagi. Hebatnya karena dia yang paling tinggi dalam pembuatan hukum itu. Oke, kita lihat Ibrani pasal yang ke-6. Filipus coba carikan ayat yang mengatakan bahwa karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari Tuhan, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri untuk mengokohkan hukum yang dia buat. Wih, itu keren sekali. Ya. Maka ngurus dunia sebesar ini, yang sekarang penduduknya 8 miliar lebih, ternyata papa cukup memberi 10 hukum saja. Sedikit loh saudara, 10 hukum itu sedikit. Tapi 10 hukum ini bisa menyatukan dunia dan membuat semua otoritas dan kekuasaan di dunia itu tunduk
kepada hukum itu. Ya, terima kasih. Ayat 13. Ibrani 6 ayat 13. Jadi saya ulangi lagi. Untuk mengatur alam semesta yang tak terhingga luasnya. Dan untuk mengatur manusia yang mendiami satu-satunya planet, ya, di antara triliunan planet di seluruh alam semesta ini. Nama planet itu adalah bumi atau the earth. Maka Papa kita cukup memberikan 10 hukum saja. Ini dahsyat, saudara. Bayangkan, untuk ngatur manusia yang 8 miliar lebih, tidak tahu nanti yang hidup yang akan lahir lagi berapa. Untuk mengatur seluruh bumi, cuacanya, pulaunya, lautnya, anginnya, binatangnya, pohon-pohonnya, belum manusianya. Ternyata cukup hanya 10 hukum saja. Dan itu kalau kita praktekkan, wah, 10 hukum itu aman. Dunia ini aman. Nah, ketika Papa akan buat itu, maaf, saya belum baca dulu ya, Filipus. Maka itu satu-satunya kitab suci agama di dunia. Satu-satunya kitab suci agama di dunia. Keren. Hanya kitab suci kita yang disebut kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Garis bawahi loh, perjanjian itu testamen. Wah, luar biasa. Oh, dari LA gabung. Betul, Ibrani 6 ayat 13. Saudara, saya harap mengerti ini. Nah, kembali kita baca Ibrani 6 ayat 13. Ayo. Terima kasih, Papa. Kebenaran yang luar biasa yang Dia sediakan untuk kita nikmati dalam hidup ini. Ya. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat ini. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, ia berjanji atas dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih besar daripada dirinya. Terjemahan lama. Karena tatkala Tuhan berjanji kepada Ibrahim, sedang tiada dapat ia bersumpah demi yang terlebih besar, maka bersumpahlah ia demi dirinya sendiri. Artinya hukum yang Dia berikan kepada kita dan sekarang kita miliki sebagai kitab suci, itu hukum yang jaminannya adalah Dia sendiri, sang hukum itu. Karena nggak ada yang lebih tinggi daripada Dia. Kalau istilah sehari-hari, maka demi tercapainya hukum yang luar biasa itu, maka Tuhan sendiri, sang hukum itu atau memberi hukum itu, Dia itu pasang badan. Wih, ini luar biasa loh, saudara. Artinya tahu pasang badan? Pokoknya kalau sampai hukum ini nggak berlaku, atau hukum ini jatuh, aku yang bertanggung jawab, nggak main-main. BIS. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Ia bersumpah bahwa Ia akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Saya ulangi. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Ia bersumpah bahwa Ia akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Dan karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan, maka Ia bersumpah atas namanya sendiri.
Kalau orang Jakarta bilang gila enggak? TSI. Abraham adalah contoh bagi kita. Tuhan berjanji kepada Abraham dengan bersumpah demi dirinya sendiri. Sewaktu Tuhan berkata, Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri. Aku sungguh-sungguh berjanji akan memberkatimu dan memberikan banyak keturunan kepadamu. Sesudah menunggu dengan sabar dan penuh keyakinan, Abraham pun menerima janji Tuhan itu. Nah, yang membuat dia yakin akan janji tersebut, ya kalimat ini keren. Yang membuat Abraham yakin akan janji tersebut adalah karena Tuhan menguatkan janjinya, mengesahkan janjinya, menjamin janjinya kepada Abraham itu pasti berlaku. Apa yang diikat? Yaitu bersumpah demi dirinya sendiri. Karena memang tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Itulah sebabnya Yahweh Tuhan menguatkan janji atas namanya sendiri. Maaf, bagi yang masih bingung, mungkin apa yang saya mau berikan setelah ini akan menolong saudara punya keyakinan. Begini loh, di negara mana saja dan negara yang politiknya apa saja, kalau ada dua orang atau lebih mengikat suatu perjanjian atau membuat sebuah perjanjian, entah dalam bisnis, entah urusan tanah, surat tanah, sertifikat, atau perjanjian apa saja lah, ya jual beli, ya pinjaman, utang, pokoknya ada dua orang atau lebih membuat kesepakatan, membuat perjanjian, dilakukan di depan notaris. Catat itu. Kenapa harus notaris? Sebab notaris itu, dari Illinois, Shalom. Sebab notaris itu posisinya selalu dan absolut lebih tinggi daripada kita yang sedang buat perjanjian itu. Nah, kalau saudara dan saya membuat perjanjian antar kita dengan kita, nggak ada yang mengesahkan yang lebih tinggi, maka perjanjian yang kita buat itu nggak kuat. Tidak ada jaminan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, karena kita manusia ini ternyata punya hukum, yaitu namanya notaris, orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, karena Tuhan itu tidak pernah punya yang lebih tinggi dari dia, maka itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. Ini keren sekali. Saya lupa tahun berapa pertama kali saya belajar firman ini. Saya itu menangis. Kenapa sih Tuhan? Engkau itu begitu belain kami yang kurang ajar ini. Kok sampainya engkau mengikat dirimu sendiri dengan sumpah. Karena nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Maka kalau saya pakai istilah manusia, kalau saudara dan saya membuat ikatan dengan Tuhan, dan Tuhan buat ikatan janji dengan kita, maka kita antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan harus mencari orang yang lebih tinggi dari Tuhan. Nah, masalahnya siapa yang lebih tinggi dari Tuhan? Nggak ada. Maka dia mengikatkan dirinya dengan sumpah dengan dirinya sendiri. Wih, saya bilang ini gila betul. Tuhan itu
Ya, lanjut ayat 14. Kenapa? Kenapa? Sampai segitunya Tuhan. Ini dia jawabannya. Ayat 16. Terima kasih. Ibrani 6 ayat 16. Stop dulu. Boleh pakai berapa terjemahan Filipus ayat ini? Bapak, kalau sampai ada di antara kami yang sedang belajar ini masih kesulitan mendapatkan konsep ini, tolong kami. Supaya kami nangkap sungguh-sungguh isi hatimu yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Itu tadi notaris. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya. Atau Niken bisa undang Budi ya untuk gabung. Saya ulangi, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya. Yang mengakhiri segala bantahan. Ayat. Manusia itu bersumpah demi seseorang yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan sumpah diberikan sebagai penegasan untuk mengakhiri semua perbantahan. Ya. Karena manusia bersumpah demi yang terlebih besar daripada dirinya. Dan sumpah itulah menyembuhkan perkaranya. Sehingga menyudahkan, mengakhiri segala perbantahan. Yes. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah atas nama orang lain yang lebih tinggi daripadanya. Maka sumpah itu mengakhiri segala bantahan. TSI. Kita tahu bahwa ketika manusia bersumpah, mereka tentu menyebut nama seseorang yang lebih berkuasa. Lagi sekali, buat umum, siapa nama seseorang yang lebih berkuasa? Ya notaris. Dan biasanya menyebut nama Tuhan. Nah, hampir semua agama ada sumpah demi Tuhan. Oke. Bila di pengadilan, seseorang bersumpah dengan menyebut nama Tuhan, itu sumpah yang tertinggi. Karena berani menyebut nama Tuhan. Dan kesaksiannya dianggap benar. Nah, ini yang mengagetkan. Ayat 17 itu mengagetkan. Ayo lihat ayat 17-nya. Ibrani 6. Wih. Ini saya shock. Surprise. Pertama kali membaca. Sampai begitunya Tuhan kita. Oke. Kita lihat. Ini serius Tuhan kita sekarang. Nggak main-main ya dengan janji. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka. Siapa mereka itu? Abraham. Dan kita. Aduh, sampai segitunya Tuhan. Karena itu untuk lebih meyakinkan manusia, saya akan jelaskan, yang berhak menerima janji itu. Yaitu janji akan kepastian putusannya. Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat. Jadi ketika Tuhan ingin menunjukkan dengan lebih meyakinkan kepada ahli waris janjinya, bahwa tujuannya atau janjinya tidak akan berubah, ia menjamin janji itu dengan membuat sumpah. Yes, Tuhan mau menegaskan kepada orang-orang yang menerima janjinya bahwa ia tidak akan merubah janjinya, merubah rencananya. Biasa toh kita kan ragu-ragu. Saya baca tadi ada komen bagus, tapi saya terlewat. Oh, dari Filemon. Orang yang meragukan janji Yahweh berarti orang itu meragukan pribadi Yahweh yang berjanji. Karena Yahweh menjaminkan dirinya
agar janji itu terlaksana. Oh ya, Bud, makasih kamu hadir. Nah, ajak Ika ya ikut belajar karena kita belajar tentang notaris hari ini. Ajak Ika ya, Bud. Nah, saudara, komen di Zoom dari Filemon suara kita itu sebelum kita baca ayat 17. Maka itu kalau sampai ada manusia model kita ini setelah membaca hati Tuhan demi menegaskan kepada kita yang menerima janjinya bahwa Tuhan yang berjanji itu tidak akan merubah rencananya. Itulah sebabnya ia menambah sumpah pada janji itu. Masih nggak percaya? Keterlaluan kita ini. TSI. Demikian juga waktu Tuhan hendak menguatkan kebenaran janjinya. Dia menguatkan janji itu dengan sumpah. Karena dia ingin supaya kita, keturunan Abraham secara rohani, meyakinkan bahwa apapun yang Tuhan janjikan pasti ditepati. Nah, ini saya nangis, saudara. Pertama kali Roh Kudus membukakan saya rahasia ini berapa puluh tahun yang lalu. Saya nangisnya begini loh. Papa, sebetulnya nggak perlu dengar ini. Ini isi hati saya waktu sambil menangis saya ngomong. Papa sebetulnya nggak perlu. Papa meyakinkan kami mantan-mantan bajingan ini. Mungkin masih ada bajingannya di antara kita ini. Nggak perlu. Untuk meyakinkan kami supaya kami tidak meragukan dirimu yang akan ingkar janji. Kurang ajar nggak kita ini? Saudara perhatikan kalimat ini. Jadi yang maha besar, yang maha kudus, yang maha dahsyat itu merendahkan dirinya demi tidak ada bantahan dari kita mantan-mantan bajingan ini untuk menerima janji itu. Supaya kita nggak ribut dan nggak menuntut dia dengan kata, oh ternyata kau bohong. Nah, supaya nggak ada bantahan, supaya Tuhan tidak sempat kita tuduh, dia pelin-pelan dia ingkar janji. Maka janji yang dia berikan kepada mantan-mantan bajingan ini, mungkin juga masih ada bajingannya di antara kita. Dia itu mengikat sumpah demi dirinya. Saya kagum, ini kok bisa Tuhan itu. Coba FIH-nya, Filipus. Ada apa itu? Komen FIH itu lagi ya. Coba kita lihat. Kita harus tahu ini saudara, konsep yang luar biasa ini dalam diri Tuhan kita. Sampai seperti itu. Ya. Oke. Kita lihat. Tuhan juga mengikat dirinya dengan sumpah. Sehingga apabila ia menjanjikan pertolongan kepada seseorang, orang itu akan benar-benar yakin. Dan tidak usah takut bahwa Tuhan akan mengubah rencananya. Saya harap saudara ngerti. Ini kan dahsyat Tuhan. Terus begini saya makin nangis. Seandainya toh Tuhan tidak menepati janjinya kepada kita. Dengar pertanyaan saya. Apakah dia akan turun derajatnya sebagai Tuhan? Atau tetap Tuhan? Renungkan kalimat ini. Ayo, jadi bagaimana? Kalau dia tidak menepati janji, apakah ketuhanannya akan turun? Buat saya tidak. Dia tetap Tuhan.
Dan maaf ya, ini dalam pikiran manusia. Kalau toh dia tidak menepati janjinya, ya kalau kita rugi yang urusan kita, bukan urusan dia. Wih, tapi saudara, demi kekurangan ajaran kita, apa itu mengikatkan dirinya dengan sumpah seperti itu. Saya nggak bisa ngerti pikiran ini. Berarti kita ini sangat-sangat keterlaluan. Boleh saya berkata begitu? Kita ini sangat keterlaluan. Sampai dia, supaya dia nggak mau ribut dengan kita. Yang kurang ajar begini. Dia ngikat dengan sumpah. Maka itu betul tulisan tadi. Kalau sampai kita meragukan, oh, terima kasih VMD-nya ya, versi membaca dengan mudah. Tuhan mau membuktikan bahwa janjinya benar. Ia mau membuktikannya kepada orang yang akan mendapatkan yang dijanjikannya. Sehingga orang yang mendapatkan janji itu dapat mengerti dengan jelas bahwa rencananya tidak pernah berubah. Tuhan mengatakan sesuatu akan terjadi. Dan dia membuktikan yang dikatakannya, yang dijanjikannya dengan bersumpah. Nah, sumpahnya itu dengan dirinya sendiri. Wih, dahsyat. Terima kasih Bapak, hatimu sejernih itu. Hatimu sehebat itu. Terima kasih. Nah, ayat berikutnya. Kalau kita beralih nanti, ayat berikutnya. Ayat berapa? 18? Ada? Ini sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Ayat 18. Ya. Supaya, perhatikan ya, supaya oleh kenyataan, oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta. Nah ini, cara ngerti nggak hati Tuhan kita dengan ngomong ini? Ini loh kurang ajarnya manusia. Nganggap Tuhan itu bisa dusta. Tapi untuk meyakinkan mantan-mantan bajingan ini, supaya Tuhan tidak kita tuduh berdusta atau ingkar janji. Tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Lanjut. Oh bukan, terjemahan lain, AYT. Ya. Sehingga dengan dua hal yang tak dapat berubah itu, yang mengenainya, Tuhan mustahil berbohong. Kurang ajar betul kita. Saya harap bagi saudara yang pertama kali tahu ya, kebenaran ini. Ayo hari ini kita tahu konsepnya. Saudara tahu nggak arti tulisan ini? Yang mengenainya Tuhan mustahil berbohong. Itu artinya saudara dan saya sebagai manusia yang mantan bajingan dan dia selamatan. Itu bisa nganggap Tuhan bohong. Kurang ajar nggak kita? Kita yang mencari perlindungan akan mendapat dorongan yang besar untuk berpegang teguh pada pengharapan yang diberikan kepada kita. Terus, PS,
Dua hal itu tidak dapat berubah. Apa itu? Satu, Tuhan tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya. Sebab itu kita yang sudah berlindung pada Tuhan diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. TSI. Itulah sebabnya Tuhan sudah memberikan janji dan sumpahnya. Ingat, maka itu kitab suci kita disebut kitab perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, saya ulangi. Itulah sebabnya Tuhan sudah memberikan janji dan sumpahnya. Dua hal itu tidak mungkin berubah karena Tuhan mustahil berdusta. Sekali lagi, kalau sampai ada firman Papa itu ngomong, aku ini mustahil berdusta, Daniel. Aku ini nggak mungkin bohong kepadamu. Saudara, kalau sampai Tuhan ngomong seperti itu, berarti tidak sedikit, artinya banyak di antara kita nganggap dia bisa bohong dan bisa dusta. Kurang ajar betul kita. Dengan begitu, kita yang bergantung penuh pada kebaikan hati Tuhan mendapat kekuatan karena pengharapan bahwa Tuhan pasti menepati semua janjinya kepada kita. Sampai di kalimat ini, Ibrani 6 ayat 18 ini ya. Maka 10 perintah Tuhan tidak perlu didiskusikan, tidak perlu disanggah, tidak perlu diperdebatkan. Terimalah perintah itu. Karena sebelum dia memberikan perintahnya kepada kita, dan kita sudah tahu isi hati Tuhan. Itu semua demi kebaikan kita. Dan hari ini dalam keluarga Osaka, obrolan santai warga Allah, sampai dihukum yang kelima ya, kasihlah ayah dan ibumu. Kelima atau keenam hukum ini? Tolong ingatkan saya, ini hukum kelima atau keenam? Hoi, ada orang? Hukum keberapa ini? Hukum kelima. Kelima, terima kasih. Sampai hukum kelima dari komunitas Osaka. Jadi selanjutnya, saudara, jangan seperti MK yang lagi ribut di Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Mereka sedang ribut dengan hukum yang mereka buat sendiri. Nanti saling berantem, saling beradu dengan hukum ini, buatan ini. Nah, Papa kita nggak begitu dalam memberikan hukumnya. Ini luar biasa. Saudara, ini saya saksi sedikit tentang pelayanan kami. Ya. Kira-kira akhir 90-an, saya lupa. Ya. Ada beberapa usul dari Jakarta ini. Ya, saudara kita Jakarta untuk mendukung pelayanan kami. Nah, waktu itu ya di Papua itu belum ada BCA. Nah, Bank Sentral ASEAN yang paling umum, paling banyak. Ya, sampai sekarang aja Nabiri belum ada BCA itu. Itu hanya di kota besar yang lain. Lalu beberapa saudara mengajak, ayo buka tabungan BCA supaya saudara, apalagi zaman itu belum semudah sekarang transfer antar bank. Kadang-kadang bank satu dengan nama bank beda, mahalnya ongkos kirimnya. Ya udah. Lalu beberapa saudara usul membuka tabungan, bukan nama pesat, tapi namanya Perkumpulan Anak Indonesia Membangun. Nah, tadinya namanya Yayasan LSM.
Tapi waktu itu ketika Ibu Megawati jadi presiden, ya saya nggak tahu ada peraturan pemerintah Undang-Undang nomor 16 kalau saya tidak salah. Maka ya waktu itu yayasan-yayasannya Pak Harto, Darmais semua itu jadi sarang kejahatan. Lalu Presiden Megawati membuat undang-undang baru, tidak boleh pakai nama yayasan, tapi namanya perkumpulan. Nah, dibuatlah perkumpulan, ya. Jadi namanya Tabungan Perkumpulan Anak Indonesia Membangun, disingkat AIM. AIM dalam bahasa Inggris artinya tujuan. Bagus juga. Sudah rutin berjalan, ya. Nah, awal tahun yang lalu, jadi hampir 2 tahun ini kami. Oh, hukum ke-6 ya, bukan ke-5 ya udah, apa nggak usah diskusi. Karena rekening atau tabungan perkumpulan ini tidak boleh, apa sih istilah perbankan saya lupa. Pokoknya nggak boleh pakai ATM, itu nggak boleh. Ya, saya nggak ngerti urusan bank. Jadi harus pakai, kalau BCA itu ada token. Token itu, nah terus pakai baterai. Ya, yang ngerti biar ngerti, yang nggak ngerti nggak usah ngerti. Saya pun nggak terlalu ngerti soal itu. Nah, pakai baterai. Awal tahun yang lalu, baterai token ini mati. Akhirnya bendahara kami yang di Jakarta mengurus ke kantor pusat BCA, di mana tabungan AIM ini Anak Indonesia Membangun itu dibuka. Begitu nyampe jawabannya, ya nggak boleh ATM. Diperiksa datanya, loh Pak, ini tabungan PRM Anak Indonesia Membangun sudah mati. Badan hukumnya sudah mati. Nah, kami pikir, cuma mati gitu, masa nggak boleh sih ganti baterai saja? Saudara, ternyata hanya untuk ganti baterai itu nggak semudah itu. Dari awal tahun lalu, 2022. Baru selesai 3 hari yang lalu. Di awal November 2023. Loh, nyantolnya di mana? Nyantolnya akte perkumpulan AIM yang dibuat oleh notaris itu aslinya yang nyimpen duluan tidak tahu di mana. Nah, akhirnya mau tidak mau, ya itu kesalahan kami lah pengurus, ya kami memaafkan. Nah, satu-satunya cara harus minta BCA untuk keluarkan fotokopinya. Nah, lagi sekali saya pikir itu gampang. Ternyata justru nyantolnya di sini. Masalahnya kami itu nggak ada yang tahu notarisnya siapa dulu yang buat akte itu. Celaka nggak ini? Ya udah. Nah, udah. Tuhan itu baik. Baiknya di mana? Ini masalah unik. Ternyata kira-kira bulan April yang lalu, ya, kami ditelepon oleh bank. Lucu ini. Maaf, ada uang kesasar. Jumlahnya nggak main-main, 100 juta rupiah. Bisa masuk ke rekeningnya nomornya Anak Indonesia Membangun. Lah, kami nggak tahu urusannya bagaimana. Kok bisa masuk? Nah, rupanya ada kesalahan dari BCA yang memasukkan uang itu ke rekening E. Nah, yang punya uang yang nutup dong. 100 juta bagaimana? Ini lucu ini. Ternyata ini jalan keluarnya. Akhirnya mau nggak mau, yang sudah berbulan-bulan kami minta BCA untuk mengeluarkan fotokopi akte notaris M ini di mana. Dan memang wajar. Itu sulit. Karena peraturan perbankan kok sudah lewat 5 tahun, itu sudah masuk ke gudang. Saya nggak tahu istilahnya apa. Nah, bayangkan BCA itu punya berapa juta arsip.
Nah, nyantolnya di situ. Tiap kali kami datang minta tolong supaya dibuka. Nggak mungkin, Pak. Itu perlu waktu bertahun-tahun untuk menemukan akte Kita ini. bisa bikin anunya ini. Kenapa? Dia punya profil. Nah, jadi profilnya itu loh, nggak ada. Saya bilang profil, dia juga profil. Oke, dengerin dulu ya, dengerin dulu. Nah, gara-gara Profilnya bisa juga. 100 juta itu Punya nyasar. profilnya, misalnya gambar foto. Bisa nggak Ya. masukkan? Ini. Ya, ketika ada uang nyasar sebanyak itu, ya, saudara, ternyata BCA harus berjuang. Karena uang 1 juta pun nggak bisa dikeluarkan. Karena sudah masuk. Sampai ada beberapa teman, oh ya berkat Tuhan lah, tunggu dulu berkat Tuhan enak saja. Nah, gara-gara uang 1 juta itu, akhirnya file kami ditemukan. Berapa minggu yang lalu. Ketemulah alamat notarisnya. Nah, masalah baru muncul. Begitu sampai ke alamat notaris, ternyata sudah jadi toko kelontong, dan orang-orang yang tahu di situ bilang notarisnya sudah meninggal. Nah, terus gimana lagi ini? Saya bayangkan itu. Lucu ini kisah ini sekarang. Tapi nggak tahu bagaimana anak-anak saya hebat di Jakarta. Wah, berjuang untuk mencari siapa pengganti notaris ini. Pasti ada penggantinya. Cuma nggak tahu kantornya di mana. Udah, saya nggak cerita panjang-panjang. Ringkas cerita. Diketemukan pengganti notaris yang membuat akta anak ini membangun dan sudah meninggal. Ya, begitu ketemu alur cerita, ya dia masih pegang arsipnya. Nah, maka itu dikeluarkan. Udah kami datang ke BCA. Maka itu baru 3 hari yang lalu. Ini beres. Itu pun bendara kami belum dapat baterai token itu. Wah, ini seru sekali. Nah, saudara, saya sambil cerita ini supaya tahu. Ini loh hukum buatan manusia. Ternyata setiap hukum yang dibuat oleh manusia akan menjerat, mengikat. Nggak bisa beli baterai token di Indomaret. Bukan baterai itu. Lain ini. Ada yang bilang beli di Indomaret juga nggak bisa. Kalau beli nggak sampai setahun begitu. Hampir 2 tahun kami cari ini. Padahal saya ada berapa kenalan pimpinan berapa cabang BCA. Tapi tetap nggak bisa karena bukan wewenangnya. Nah, saudara, inilah hukum yang dibuat oleh manusia akan mengikat, menjerat, meribetkan dirinya sendiri. Seperti urusan MK ini. Tapi hukum Papa kita itu justru memerdekakan kita semua. Terima kasih Papa untuk hukum yang memerdekakan. Bukan hukum yang mengikat dan membelenggu sampai menyengsarakan kita sendiri. Maka itu kalau ada perintah hormatilah ayah ibumu, ya hormat. Tapi tolong ya Papa Mama, kalau kita diminta untuk dihormati, maaf, kalau kita minta untuk anak-anak kita menghormati kita, saya pesan kalimat ini, buatlah diri kita itu terhormat. Dengar kalimat ini. Jangan kita minta, ini enggak cuma untuk mama papa ya. Jangan kita minta orang menghormati kita. Ternyata kita sendiri tidak membuat diri kita terhormat. Cara mengerti kalimat ini. Jadi kalau sampai Tuhan berkata, hai anak-anak hormatilah ayah ibumu, itu berarti papa mama harus jadi orang terhormat di depan anak-anaknya. Jangan sampai kita minta dihormati, ternyata kita tidak terhormat. Dalam hal apa kita nggak terhormat? Saya beri beberapa contoh. Ya, maaf. Saya beri beberapa contoh. Ya, mudah-mudahan itu rekaman yang kemarin pagi waktu Zoom SK itu masih ada. Ya, nanti saya cari. Begini, maaf ini ya. Kira-kira 7-8 tahun yang lalu.
terpaksa saya menikahkan, memberkati pernikahan anak gembala tanpa dihadiri si gembala. Nah, karena begini, anak gembala ini dari satu suku yang sangat ketat adatnya. Jadi tidak boleh menikah kepada orang yang bukan satu suku. Maaf. Nah, padahal dua anak ini sudah 8 tahun berpacaran. Selalu terhalang. Orang tua tidak setuju. Ya. Satu pihak saja. Nah, anak ini selalu ketakutan firman yang kita bahas sekarang ini. Hormatilah ayahmu dan ibu. Nah, coba kita baca dulu terjemahan barunya. Efesus 6 ayat 1. Ya. Efesus 6 ayat 1. Ada kalimat terselip yang banyak orang tidak tahu. Nah, ini ada yang tanya, bagaimana supaya anak bisa menghormati orang tuanya? Yaitu tadi, jadikan diri kita terhormat. Kalau diri kita terhormat, karakter kita terhormat, otomatis anak-anak menghormati kita. Bagaimana orang tua bisa dihormati anak kalau kelakuannya nggak terhormat? Maaf. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena ini adalah hal yang benar. BS. Anak-anak, sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu karena itulah yang patut dilakukan. Ini nggak ada kata dalam Tuhan. Yang dua tadi ada. TSI. Jika kamu adalah anak, taatilah orang tuamu. Karena pengikut Kristus sudah seharusnya melakukan hal itu. MLT coba. Anak-anak, patuhilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena itulah yang benar. Hai anak-anak, turutilah perintah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena itulah yang benar. Anak-anak, AVB, turutilah perintah ibu bapamu dalam Tuhan. Oke, cukup sampai di sini. Nah, papa mama, kalau ada papa mama Kristen, tapi tidak hidup di dalam Tuhan, tidak bisa dituruti, nggak bisa dihormati. Nah, inilah keputusan saya kepada gembala itu. Saya marah. Apakah hanya sukumu yang paling baik? Sehingga anakmu tidak boleh menikah dengan suku lain. Ya, buat suku ini, jawabannya saya sudah tahu. Enggak, nanti masalah warisan. Biasanya kalau tidak satu suku, nanti masalah warisan. Bahkan kalau toh ada yang nekat menikah, harus beli nama keluarga. Bayar puluhan juta. Hanya supaya dapat warisan. Nah, saya jelaskan kepada gembala ini. Nah, kalau anak-anak tidak mikiri warisan, apa tetap nggak boleh? Jawabannya, tidak, itu adat. Maaf ya, saya harus ngomong. Buat suku ini, ada istilah yang jahat. Lebih baik dikatakan orang tidak bertuhan daripada tidak beradat. Wih, saya ngeri. Maka itu suku ini kacau sampai hari ini kekristenannya. Ya karena mereka punya istilah yang ngeri. Lebih baik dikatakan tidak bertuhan daripada tidak beradat. Akhirnya saya berkata kepada si anak, oke, saya siap nikahkan kalian. Karena walaupun orang tuamu pendeta, tapi tidak di dalam Tuhan. Karena dia rasialis. Kalau pakai istilah politik, sara pendeta. Karena anaknya harus menikah dengan yang sesuku.
Maaf loh saudara. Nah, jadi anak-anak kalau melihat orang tuanya yang Kristen sekalipun, tapi hidupnya kacau balau, tidak di dalam Tuhan. Menurut firman yang kita sudah baca dari beberapa terjemahan, orang tua seperti itu nggak patut dituruti. Catat itu. Hebat ya, Papa kita. Maka itu kita harus tahu bagaimana hidup kita di dalam kebenaran yang luar biasa itu. Betul. Tinggalkan adat istiadat yang duniawi. Hormati Tuhan lebih daripada apapun juga. Oke, saya coba cari salah satu tulisan bagus kemarin. Ya, waktu Zoom SK. Ya, bentar ya. Saya cari, mudah-mudahan ada. Ini anak nulisnya bagus sekali. Dan saya sudah jawab dia, saya sudah telepon langsung. Ya, karena kemarin waktu Zoom itu nggak sempat jawab. Bentar, saya cari. Begini, anak ini tanya, bagaimana saya bisa menghormati ayah ibu saya kalau mereka tidak melakukan tugasnya sebagai orang tua yang benar? Nah, kan kaget saya waktu baca itu. Lalu saya telepon. Kaget jawabannya. Saya ini anak kelima dari 7 bersaudara. Dan kami bertujuh dititip-titipkan ke keluarga papa dan mama. Dan kami dipencar-pencar. Sebab papa mama kami cerai dan mereka menikah lagi. Punya anak lagi. Dan kami nggak diurus. Saudara bisa bayangkan anak seperti itu. Orang tua seperti itu. Saya bilang, ampuni orang tuamu. Dan nanti kalau kamu dewasa dan kalau kamu menikah, ambil putusan jangan berlaku seperti orang tua. Hiduplah dalam kebenaran. Ya bisa terjadi terus mau bagaimana? Artinya saudara, nah jadi hukum Tuhan itu sangat sempurna. Kenapa sempurna? Karena sebelum Tuhan menyatakan hukum itu sudah diukur dulu oleh Tuhan untuk apapun juga. Maka itu kita kalau membaca hukum Tuhan itu nggak berat. Maaf, melakukan hukum Tuhan tidak berat. Coba carikan Filipus di 1 Yohanes berapa itu. Perintah-perintahnya tidak berat. Nah, saya akan akhiri dengan ayat itu. Jadi kalau Tuhan suruh hormatilah ayah ibumu, itu nggak berat. Ya, 10 hukum yang Tuhan berikan. Itu akan membuat hidup ini sehat, hidup ini damai, hidup ini sejahtera. Dan membuat dunia ini akan aman. 10 hukum itu sempurna. Ya, lihat itu negara-negara di dunia berapa banyak undang-undangnya. Ya, DPR lembaga tertinggi selalu membuat undang-undang baru terus. Bahkan DPR itu selalu dituntut, ya, maka itu setiap periode kepemerintahan ukuran DPR itu berhasil atau tidak, berapa undang-undang yang dibuat. Nah, jadi kalau undang-undang buatan manusia bisa dibolak-balik, bisa dilanggar, bisa dijatuhkan, bisa diamandemen, diganti lagi. Waduh, kacaunya hidup manusia itu. Ada yang bisa nolong? 1 Yohanes berapa? Perintah-perintahnya tidak berat. Terima kasih sudah ketemu ya. Ayo kita lihat ini ayat yang terakhir. Nanti kita akan diskusi. Senang sekali. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Tuhan, kasih ya kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Lalu dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Terima kasih Pak. Karena inilah kasih Tuhan bahwa kita mentaati perintah-perintahnya
Dan perintah-perintahnya tidaklah berat. PS. Terus, sebab mengasihi Tuhan berarti taat kepada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Saya harap seseorang dari Timika tadi, yang 10 menit sebelum kita mulai Zoom, dia itu telepon saya, merasa berat sekali saya melakukan perintah-perintah Tuhan. Maaf ya, saya nggak sebut namanya. Saya harap saudara ngerti yang saya suruh ikut. Sementara kamu ikut Zoom, ayo belajar. Nah, saudara ini berkata, kok berat yang melakukan hukum Tuhan. Lihat. TSI. Mengasihi Tuhan berarti mentaati perintah-perintahnya. Hal itu tidaklah sulit untuk kita lakukan. Terus VMD, ayo ya, bawa VMD. Karena tadi, ya, mengasihi Tuhan berarti menuruti perintahnya. Perintahnya itu tidak begitu berat bagi kita. AMD, mengasihi Tuhan berarti taat pada semua perintahnya. Dan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat untuk kita lakukan. FYI, yang terakhir, mengasihi Tuhan berarti melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Sesungguhnya hal itu tidaklah sukar. Amin. Ini anak saya pilot ini. Ya, hebat sekali. Saudara, kenapa perintahnya enggak berat? Ini rahasia yang luar biasa. Kesalahan banyak negara, pemerintah buat peraturan, tapi hanya rakyat yang suruh melakukan. Yang buat peraturan bisa melanggar peraturan itu. Maka itu rakyat banyak demo. Maka itu negara-negara yang pemerintahnya juga adil melakukan hukum dan perintah yang mereka buat sendiri, maka di negara itu jarang ada demo dari rakyatnya. Tapi negara yang rakyatnya sering demo, itu pasti pemerintah yang buat peraturan tidak melakukan peraturan dibuat. Nah, Papa kita tidak begitu. Mengapa perintahnya tidak berat? Sebab semua perintah yang Papa berikan kepada kita, dia itu ikut melakukan perintah itu. Jadi dia nggak cuma nyuruh kita. Wih, luar biasa. Jadi nggak usah ragu-ragu menjalankan perintah itu. Ya, Tuhan ikut melakukannya. Oke, saya beri bukti. Yesaya 43. Coba lihat ya, ini bukti. Ya, Yesaya 43. Bagus, ada komen. Dari Orlando. Ya, Yohanes 14:21. Siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku. Nah, ada komen dari Tulungagung. Jangan jadi gajah di belangkoni. Iso khotbah, iso ngelakoni. Ya, itu istilah Jawa. Coba lihat Yesaya 43. Amin. Dari Medan, perintah Papa di surga ringan dan enak. Wow, ada hamba Tuhan dari New York. Raffi, apa kabar ini? Senang Papa kamu muncul ini. Ya. Oke, lihat ini Yesaya 43. Terus naik lagi Filipus, coba. Bapak lupa ini. Terus. Nah, ayat 4, tunggu ayat 2. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, jadi Papa nyuruh kita nyeberang melalui air. Lewat sungai maksudnya. Ayo Filipus, saya ulang. Apabila engkau menyeberang melalui air, disuruh nyeberang. Ternyata dia nggak cuma memberi perintah. Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai. Engkau tidak akan dianyutkan. Ya karena Papa ikut nyeberang juga. Terus dia berkata, apabila engkau berjalan melalui api, jadi kalau Papa memberi perintah, ayo
Daniel kamu jalan. Ayo Filipus kamu jalan. Ayo kamu nyebrang lewat sungai, lewat api itu. Engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di mana buktinya? Sadrak, Mesak, Abednego. Keren ya. Jadi Tuhan memberi perintah. Dia nggak nyuruh cuma kita yang diperintah melakukan. Dia pun melakukan. Maka itu Matius 11 ayat 28-29. Koknya itu enak, bebannya itu ringan. Karena mikulnya bareng. Jadi nggak berat. Tuhan Yesus pun ikut mikul. Hebat sekali. Maka itu kalau sampai ada di antara kita masih menganggap hukum Tuhan berat, terlalu berat buat saya, saudara salah. Nggak ada yang berat. Sebab kita melakukannya bareng bersama Bapa kita. Matius 28. Cepat. Kemudian yang terakhir. Ya. Ralfi, ntar kontak-kontaknya. Matius 28. Ayat yang terakhir. Ayat berapa itu? Ya, dia memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia. Betul ya? Dia perintah kita. Pergilah kamu. Terus Filipus ke bawah lagi. Dia memerintah kita untuk pergi ke seluruh dunia. Karena itu ayat 19, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Titik. Ini perintah. Kita disuruh pergi ke seluruh dunia. Beritakan semua. Dan ini yang luar biasa. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya punya ilustrasi begini. Kalau ada seorang majikan dan punya pembantu rumah tangga, suatu pagi majikan ini seperti biasa harus pergi ke kantor untuk kerja. Lagi duduk persiapan berangkat, dia belum pakai sepatu. Maka bos ini bilang pada pembantunya, tolong ambilkan saya sepatu itu. Saudara, dengar ya ilustrasi ini. Jadi si bos tetap duduk, betul atau tidak? Dan pembantunya pergi ke tempat sepatu dan dia balik. Nah, kalau Papa di surga dan Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia beritakan Injil. Dia ikut pergi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu dalam pergi memberitakan Injil sampai pada akhir zaman. Nah, kalau bos itu seperti Tuhan Yesus, maka ketika dia suruh pembantunya ambil sepatu ke tempat sepatu, ternyata bos ini ikut pergi ke tempat sepatu, dan waktu pembantu balik bawa sepatu, dia ikut balik juga. Ngerti ilustrasi ini? Maka itu nggak ada perintahnya yang berat. Kalau dia memberi perintah kita, hai manusia murid-muridku, kasihlah musuhmu, dia nggak cuma ngomong, dia sudah melakukan waktu di kayu salib. Apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dia melakukan. Udahlah, pokoknya mulai hari ini, kalau saudara masih ragu-ragu, ayo renungkan kembali firman ini, ulangi lagi dari depan tadi. Keren ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Betapa indahnya atas hukum perintah-perintah Tuhan itu ya. Tuhan memberkati. Oke, saya kembalikan ke Ayu. Bagaimana? Atau kita mau diskusi dulu, silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya.
Terima kasih Koden yang sudah berbagi firman untuk kita malam ini. Sama-sama. Tuhan memberkati Koden.